Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Aulia Rahma, BP 18120119. Baiklah, saya akan menjelaskan studi kasus tentang PT NIK di Indonesia. Latar belakang, sumber daya manusia adalah salah satu komponen yang penting dalam pengembangan suatu negara. Sebuah negara akan mengalami kemajuan yang signifikan tergantung dari tingkat pengetahuan sumber daya manusia tersebut. NIK adalah salah satu perusahaan asal Amerika Serikat yang memproduksi sepatu, pakaian, dan alat-alat olahraga. NIK mensponsori beberapa olahragawan terkenal di dunia, sehingga NIK menjadi pemain besar dalam industri tersebut. NIK telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1988 dan hampir sepertiga sepatu yang ada sekarang merupakan produk dari sana. Perusahaan NIK di Indonesia mengatakan perusahaan yang digunakan di Indonesia berjumlah 11 kontraktor, beberapa antaranya merupakan bekas-bekas berbasis perusahaan asosiasi NIK di Korea Selatan dan Taiwan. Hubungan antara NIK dan kontraktor di Indonesia cukup dekat. Setiap personel NIK di setiap pabrik di Indonesia memeriksa kualitas dan pengerjaan yang memenuhi persyaratan ketat NIK. Semua pekerjaan produksi berasal dari Indonesia, terutama wanita muda dalam kelompok usia 16 tahun sampai 22 tahun, dan biasanya berasal dari Pulau Jawa. Studi kasusnya. NIK di Indonesia sudah bukan rahasia umum lagi. Berbagai demo terkait dengan ketidakpuasan buruh terhadap manajemen NIK tersebut bergulir sejak pertengahan 2011 lalu. Berita ini menyebar hampir di seluruh media dan akhirnya membawa nama pemerintah Indonesia yang dianggap tutup mata dalam kasus ini. Tim ikut turun tangan mengatasi masalah ini. Tim dibentuk untuk melakukan koalisasi internasional antara pekerja NIK demi mempertahankan hak mereka sebagai pekerja, terutama pekerja harus dibayar dengan upah yang sesuai. Salah satu masalah yang menjadi sorotan adalah kasus kontraktor NIK di Karawang, Jawa Barat. PT Changsin, perusahaan ini telah memproduksi NIK selama 1 tahun. Produk NIK yang mereka produksi ada 2 jenis, yaitu untuk running shoes dan sepatu anak-anak. Seorang pekerja mereka yang terpilih menjadi pimpinan serikat pada pekerjaan di PT Changsin. Namun tidak ada fasilitas apapun yang diterima seorang tidak memimpin serikat pekerjaan di sana. Menjadi target intimidasi dan manajemen perusahaan akibat tingkah laku yang selalu mengkritisi isu-isu pekerjaan di PT Changsin, membuat manajemen mengambil sikap untuk membubarkan serikat pekerjaan, juga diancam oleh manajer sana. Hampir di seluruh pabrik di Indonesia melakukan pelanggaran jam kerja. Faktanya di lapangan menunjukkan bahwa 50% hingga 100% buruh jam kerja melebihi dengan ketentuan oleh Code of Conduct. 25% hingga 50% pabrik NIK memburuh bekerjaan selama 7 hari dalam seminggu. 25% hingga 50% pabrik NIK jam kerja
buruh melebihi jam kerja yang diatur secara hukum. 25% pabrik nik bekerja dihukum ketika menolak pekerjaan lembur. Fakta lainnya mengejutkan adalah mengenai upah buruh yang tidak sebanding dengan harga sepasang sepatu yang dibanderol dengan nik. Gaji sebulan yang dari sebuah pabrik tidak masuk lembur yang sudah bekerja selama 10 tahun sebesar 900 atau sama yang berarti tidak hanya mendapatkan 30.000 per hari. Sementara dengan pendapatan harian tersebut bisa membuat sebuah sepatu nik dijual oleh pabrik nik, sedangkan satu pasang sepatu nik dijual seharga 552.000. Berdasarkan gambaran tersebut, nik sudah dipastikan tidak menghargai buruh dengan sepantasnya, mengingatkan dengan gaji 900.000 per bulan bagi buruh pabrik yang tinggal di Tangerang adalah jauh dari cukup karena harga kebutuhan maupun ongkos transportasi semakin meningkat. Penyebab kasusnya. Yang pertama, karena tidak ada keadilan kinerja pekerjaan, yang kedua tidak ada reward apapun yang diterima pekerjaan setelah menjalankan tugasnya. Yang ketiga, perusahaan tidak memfasilitas karyawan ketika ingin berorganisasi melalui serikat pekerjaan. Manajer tidak menghargai hak pekerjaan untuk menerima uang lembur dan mendapatkan hari libur dan diperlakukan selayak manusia. Yang kelima, manajer cenderung memaksa pekerjaan memenuhi target produksi tanpa memberikan fasilitas yang memadai. Yang keenam, perusahaan tidak memotivasi karyawan pekerjaan yang baik tapi cenderung mengancam. Kekerasan yang terjadi dalam pabrik ketika pegawai tidak mampu memenuhi target produksi semata-mata dilakukan untuk mempertahankan kerja pabrik tersebut. Kualitas SDM yang memang masih rendah membuat pabrik harus memperlakukan pekerjaan mereka yang keras. Jika sampai kualitas menurun, mereka risiko terbesar adalah memutuskan kontrak. Hanya diperpanjangkan kontrak inilah yang pabrik-pabrik yang hidup dari investor asing mampu bertahan. Sangat wajar tidak menanam modal menarik ketika pabrik tidak mampu mempertahankan kualitasnya.